Orang tua itu hanya mendoakan dan merestui. Kalau tidak anaknya presiden, maka Gibran bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Drama Gibran akhirnya berujung menjadi cawapres Prabowo. Jadi beberapa hari kemarin kita ini kan sudah diombang-ambingkan oleh drama Gibran. Apakah Gibran mau menjadi cawapres Prabowo atau tidak? Karena ini berkaitan langsung dengan PDI Perjuangan. Akhirnya terjawab ketika Golkar mendeklarasikan dan mendukung Gibran sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Yang menarik itu adalah selalu dari Pak Jokowi ketika ditanya tidak ikut cawe-cawe. Apa benar sih bahwa Pak Jokowi itu gak ikut cawe-cawe? Coba kita flashback soal wali kota Solo dulu. Sebenarnya wali kota Solo dulu itu adalah Pak Ahmad Purnomo yang dijagokan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Solo, Efek Hadi. Tapi kemudian Pak Jokowi meminta untuk anaknya sebagai calon wali kota. Akhirnya Pak Ahmad Purnomo mengalah. Sehingga Pak Jokowi juga harus berkomunikasi dengan Ibu Mega sebagai Ketua PDIP Perjuangan dan merestui itu. Nah, jadi tidak ada kata bahwa Pak Jokowi tidak ikut cawe-cawe. Bagi Pak Jokowi, keluarga itu sangat penting. Membangun dinasti itu sangat penting. Makanya kemudian kalau Pak Jokowi bilang tidak cawe-cawe, itu bohong besar. Karena sejak awal Pak Jokowi justru ikut cawe-cawe. Nah, sekarang bergeser ketika Gibran, posisi Gibran sebagai cawapres yang terkendala oleh usia. Pada saat itu undang-undangnya adalah mengisyaratkan usia minimal 40 tahun. Drama terjadi di Mahkamah Konstitusi. Terjadinya drama itu adalah bahwa gugatan nomor 90 dan 91 itu sudah dicabut. Tapi tiba-tiba hari Sabtu diajukan lagi. Dan kemudian langsung direspon. Bagaimana mungkin hari libur itu ada pendaftaran gugatan judicial review, kemudian direspon dengan cepat. Karena apa? Ini tentu saja berkaitan dengan pendeknya jarak pendaftaran capres dan cawapres di KPU, maka harus direspon dengan cepat. Apalagi itu berkaitan dengan beberapa persoalan yang menyangkut komposisi pendapat hakim, yang sebelumnya menolak, kemudian menjadi menerima. Itu tidak lepas dari konsolidasi yang dilakukan oleh Anwar Usman, ipar Jokowi atau paman Gibran. Nah, dramanya di situ. Nah, apakah di situ tidak ada cawe-cawe Pak Jokowi? Bohong. Anwar Usman bekerja untuk siapa? Otomatis ada instruksi di balik itu adalah dari istana. Tentu saja yang punya kepentingan adalah Pak Jokowi. Faktanya kemarin di Surabaya Pak Jokowi bilang sebagai orang tua mendoakan dan merestui. Nah, itu sebetulnya adalah isyarat rangkaian panjang dari Mahkamah Konstitusi yang seolah-olah Pak Jokowi tidak ikut campur adanya Gibran sebagai cawapres. Tapi tidak mungkinlah orang kemudian tahu. Pasti lewat ada kesepakatan, ada dorongan dari Pak Jokowi. Nah, sekarang yang menarik adalah kenapa harus lewat Golkar yang mendeklarasikan? Karena jelas kalau PAN sudah punya paket Erick Thohir, nah, kemudian ini terhempas. Kalau Demokrat nggak mungkin, karena Demokrat punya gap psikologis antara SBY dan Jokowi, persoalan gengsi politik. Nah, maka kemudian yang dipilih adalah Golkar. Golkar dalam hal ini Airlangga Hartarto tidak punya pilihan, harus mengikuti arahan kepentingan Pak Jokowi. Kalau tidak mau ada konsekuensi. Nah, kita masih ingat Pak Airlangga Hartarto yang beberapa waktu yang lalu dipanggil Kejaksaan Agung dan diperiksa 12 jam kasus minyak goreng. Itu menjadi persoalan, menjadi sandera hukum. Yang kedua ada ancaman munaslup yang dulu digulirkan oleh beberapa orang, termasuk di balik itu ada Luhut Binsar Panjaitan. Ini bagi Airlangga adalah ancaman kalau tidak mengikuti Pak Jokowi. Maka
mau tidak mau Airlangga mengikuti arahan kepentingan politik dalam dinasti Jokowi. Ya, yang menarik adalah berlebihannya Airlangga itu mengasosiasikan Gibran seperti Sultan Syahrir. Memang apa yang sudah dilakukan oleh Gibran? Dia sebagai wali kota Solo aja baru 2 tahun dan prestasinya tidak ada apa-apa. Kalau toh ada bangunan ini itu pun disupport dari anggaran-anggaran pusat karena bapaknya adalah presiden. Coba kalau bapaknya tidak presiden, dia bisa berbuat apa? Nah, maka kemudian kita bisa memberikan penjelasan. Janganlah berlebihan. Gibran itu kok diasosiasikan seolah-olah seperti Sultan Syahrir. Sultan Syahrir itu tokoh intelektual yang sudah malang melintang, tokoh revolusioner, dan sebagai tokoh pendiri dari Partai Sosialis Indonesia. Gibran itu bukan apa-apa. Kalau Gibran itu ngikuti arahan bapaknya, oh iya, itu aja kelebihan Gibran. Jadi kelebihan Gibran hanya satu, karena anaknya presiden. Kalau tidak anaknya presiden, maka Gibran bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa.